Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita kembali berdoa untuk ibadah doa malam ke-8 dalam ibadah doa 10 malam atau ibadah doa Pantekosta yang kita biasakan, satu kebiasaan yang baik untuk kita lakukan setiap tahunnya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat salah satu gambaran yang lain dari Roh Kudus bagi kita. Saudara-saudara, disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 saya membaca firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, salah satu gambaran yang juga secara umum, sangat umum kita ketahui tentang Roh Kudus adalah dia digambarkan seperti angin. Dan memang saudara-saudara, dari kata asalnya dalam bahasa Ibrani, kata roh itu dari kata ruah. Dalam bahasa Yunani, pneuma, artinya adalah angin, udara atau nafas. Jadi memang dari asal katanya saja kita sudah mengerti bahwa roh itu artinya adalah angin, udara atau nafas. Saudara-saudara, dengan demikian kita bisa memahami betapa vitalnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebagaimana udara yang kita butuhkan sebagai manusia, saudara-saudara, dalam kehidupan jasmani, demikian juga udara sorgawi kita butuhkan sebagai nafas kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, manusia tanpa udara 5 menit pun pasti akan mengalami kematian. Saudara-saudara, mungkin ada yang bisa bertahan 5 menit, tapi sebagian besar manusia mungkin akan mengalami kematian kalau tidak ada udara sama sekali. Kita melihat di dalam kitab nubuatan yang diucapkan oleh Yehezkiel, sudah beberapa kali kita lihat dalam 10 malam ini, tapi mari kita kembali lihat saudara-saudara, kaitannya antara Roh Kudus dengan nafas hidup, udara atau angin. Dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-9 kita melihat, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara-saudara, inilah satu penglihatan yang luar biasa menakjubkan dilihat oleh Yehezkiel. Dari tulang-tulang yang kering, yang berhamburan di sebuah lembah, lalu kemudian datang firman Tuhan kepada mereka, tulang-tulang itu bersatu satu sama lain, satu dengan yang lain, saudara-saudara. Lalu tulang-tulang itu disambungkan dengan otot-otot, disambungkan dengan urat-urat, lalu ditutup dengan kulit, tetapi belum ada kehidupan karena nafas hidup itu belum masuk kepada mereka. Sampai kemudian ketika nafas hidup itu masuk kepada mereka,
pada saat itulah tulang-tulang kering tadi yang sudah sambung menyambung dengan yang lain, yang sudah berbentuk seperti satu sosok manusia, pada saat itulah kemudian dia memiliki kehidupan. Dan firman Tuhan katakan menjadi tentara yang sangat besar. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, kehidupan rohani kita, saudara-saudara, walaupun seberapa banyaknya kita mengecap firman, saudara-saudara, seperti yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, tulang-tulang yang kering tadi mengalami mujizat yang luar biasa, sambung menyambung satu sama lain menjadi sebuah kerangka manusia, menjadi sesosok manusia, tetapi tanpa roh. Tetap saja dia menjadi benda yang mati, saudara. Kehidupan rohani kita pun akan sesuatu yang mati di hadapan Tuhan kalau kita tidak dihembusi oleh Roh Allah. Kalau Roh Allah, Roh Kudus tidak masuk ke dalam hidup kita. Itu sebabnya betapa vitalnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita harus semakin berdoa dengan sungguh-sungguh. Tubuh kita manusia ini, saudara-saudara, hanya kekurangan oksigen saja kita akan jatuh sakit. Walaupun masih ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi kalau kurang dari ukuran yang seharusnya, kita akan menjadi lemah dan sakit. Demikian juga manusia rohani kita. Kalau saudara-saudara kuasa Roh Kudus tidak penuh di dalam diri kita, maka kita menjadi orang Kristen yang lemah, menjadi orang Kristen yang sakit, atau mungkin saudara-saudara menjadi orang Kristen yang mati secara rohani. Itu sebabnya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus juga digambarkan seperti udara, seperti angin. Saudara, mungkin kita pernah berada di sebuah ruangan. Coba kita bayangkan kita berada di sebuah ruangan yang tertutup rapat. Tidak ada ventilasi, tidak ada udara yang keluar masuk. Apa yang akan kita rasakan di dalam ruangan seperti itu? Kita akan pengap, kita akan kehabisan nafas, kita akan sesak di dalamnya. Tetapi ketika pintu-pintu dibukakan, saudara-saudara, ketika udara dialirkan ke dalam ruangan itu, maka seketika itu juga kita akan mengalami kelegaan. Saudara, seringkali persoalan-persoalan hidup membuat kita merasa sesak. Kita merasa begitu letih dan lesu. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saudara-saudara, Roh Kudus adalah seperti udara yang segar. Udara yang segar berhembus ke dalam jiwa, ke dalam roh kita. Sehingga walaupun ada begitu banyak tekanan datang, saudara-saudara, menghimpit kita, kita akan tetap mengalami kesegaran, ketenangan. Kenapa? Ada angin surgawi berhembus di dalam diri kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, saudara-saudara, ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, ayat yang ke-28, ayat yang sangat terkenal, dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, ada dua kata di sini antara kelegaan dan ketenangan. Berasal dari kata yang sama. Kelegaan anapauso, sedangkan ketenangan anapausin. Artinya saudara-saudara adalah
seperti sebuah nafas panjang, seperti orang sedang tarik nafas panjang. Begitu segar, saudara. Di tengah-tengah beban yang banyak, di tengah-tengah sumpahnya hidup, kita bisa tarik nafas, segar kembali. Saudara-saudara, itulah karya Roh Kudus bagi kita. Dapat memberi kelegaan, memberi kesegaran di tengah-tengah himpitan berbagai-bagai macam persoalan kehidupan. Roh Kudus dapat memberi kelegaan kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Dia memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi saya dan saudara. Dari mana kita dapatkan damai sejahtera itu? Dari mana kita dapatkan kelegaan itu? Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Biarlah angin dari sorga itu, nafas hidup itu, nafas Allah itu berhembus ke dalam hidup kita, ke dalam roh kita, memberi kelegaan, memberi kehidupan, memberi kekuatan, sehingga kita menjadi seperti tentara Kristus yang sangat kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Haleluya.